wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sekalian, penyebaran virus COVID-19 memang benar-benar luar biasa. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona, sebuah makhluk sangat kecil berukuran sekitar 125 nanometer, namun bisa menyebabkan kematian. COVID-19 ditandai dengan munculnya gejala batuk, pilek, flu, demam, gangguan pernafasan, namun ada juga yang tidak muncul gejalanya. Dan dalam kondisi parah bisa menyebabkan gagal nafas dan berakhir pada kematian. Penularannya melalui droplets atau percikan batuk atau bersin. Virus dapat berpindah secara langsung melalui percikan, batuk atau bersin dan nafas orang yang terinfeksi yang kemudian terhirup oleh orang sehat. Virus juga dapat menyebar secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar virus akibat percikan atau sentuhan tangan yang tercemar virus. Virus bisa tertinggal di permukaan benda-benda dan hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari, namun cairan desinfektan dapat membunuhnya. Hadirin sekalian, selama 3 bulan semenjak diumumkan kasus pertama COVID-19 pada bulan Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah mitigatif dan penanganan seoptimal mungkin agar virus ini tidak semakin menyebar dan membawa korban jiwa. Beragam pilihan kebijakan ditempuh untuk menghadang laju penyebaran, mulai dari penerapan physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai daerah yang terpetakan sebagai epicentrum penyebaran. Pemerintah juga melakukan larangan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pandemi COVID-19 yang menghantam Indonesia tidak dipungkiri membawa pengaruh yang signifikan terhadap sektor perekonomian. Pemberlakuan PSBB secara langsung ataupun tidak telah terdampak pada sektor industri yang harus mengurangi biaya produksi dengan menutup pabrik, merumahkan karyawan hingga melakukan PHK. Sebagai upaya rasional dalam merespons penurunan jumlah permintaan dan pendapatan. Hal ini membawa efek domino seperti meningkatnya jumlah pengangguran dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah pun harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit dari anggaran negara untuk menyediakan stimulus dalam rangka menopang berbagai sektor yang terdampak. Kondisi tersebut pada akhirnya membawa pemerintah Indonesia pada pemahaman untuk menerapkan kebijakan new normal atau tatanan kehidupan normal baru sebagai respons realistis terhadap eksistensi COVID-19 serta diperkuat dengan estimasi penemuan vaksin sebagai satu-satunya senjata untuk menanggulangi COVID-19 yang belum bisa ditemukan dalam waktu singkat karena masih dalam tahap uji pengembangan dan membutuhkan waktu untuk uji coba. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan tatanan kehidupan normal baru muncul sebagai kalkulasi rasional terhadap perkiraan kondisi ekonomi nasional, kompromi terhadap rentang waktu yang cukup lama hingga vaksin ditemukan, serta pemahaman realistis bahwa kemungkinan besar COVID-19 tidak akan pernah hilang dari muka bumi, sehingga masyarakat harus menjajaki kemungkinan untuk hidup berdampingan secara damai. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita,
Normal sendiri dimaknai sebagai perubahan perilaku masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal. Normal juga diartikan sebagai skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pemerintah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan kebijakan new normal dengan mempertimbangkan analisis pada studi epidemiologis dan kesiapan masing-masing wilayah. Prinsip utama dari rencana new normal yang akan diterapkan ini adalah adaptasi kebiasaan baru dengan pola hidup yang akan menuntun pada terciptanya kehidupan dan perilaku baru masyarakat hingga vaksin COVID-19 ditemukan. Lebih lanjut, implementasi kebijakan new normal akan dikawal oleh penerapan protokol kesehatan secara ketat. Hadirin sekalian, pemerintah telah mempersiapkan beberapa panduan menuju new normal atau tatanan kehidupan normal baru. Kita semua bisa berperan aktif memantau apakah tempat bekerja kita atau pasar yang kita kunjungi sudah menerapkannya untuk kepentingan bersama. Beberapa panduan adaptasi kebiasaan baru di tempat kerja perkantoran dan industri yaitu 1. Pengukuran suhu yang menggunakan termogan di pintu masuk. 2. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang atau lembur. 3. Bagi sistem kerja shift, diminta untuk meniadakan shift 3. 4. Mewajibkan pekerja menggunakan masker. 5. Memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat dengan cara memastikan kebersihan tempat kerja, menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan, dan menerapkan physical distancing minimal 1 meter dalam semua aktivitas kerja. Peraturan Menteri Kesehatan juga menerapkan beberapa panduan adaptasi kebiasaan baru di sektor jasa dan perdagangan bagi penyelenggara, pekerja, dan konsumen. Peraturan Menteri Kesehatan juga menerapkan beberapa panduan adaptasi kebiasaan baru di sektor jasa dan perdagangan bagi penyelenggara, pekerja, dan konsumen. Adaptasi kegiatan baru bagi penyelenggara atau pelaku usaha sektor perdagangan dan jasa antara lain melakukan pembersihan dan desinfektasi secara berkala di area kerja dan area publik, menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen, memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat, pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen atau pelaku usaha di pintu masuk. Bagi para pekerja dengan suhu 37,30 derajat Celcius atau lebih setelah 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit, tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker, melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter, mencegah kerumunan. Bagi pekerja atau konsumen yang dapat dilakukan adalah memastikan dalam kondisi sehat sebelum bekerja. Pekerja yang mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika diperlukan. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 70%. Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut. Tetap memperhatikan jarak atau physical distancing minimal 1 meter serta saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja pada saat bertugas. Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja. Menggunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja.
serta selama berada di tempat kerja. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan. Dan juga bagi konsumen atau pelanggan yang dapat dilakukan adalah selalu menggunakan masker selama di area publik, jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 70%. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Tetap memperhatikan jaga jarak atau physical distancing minimal 1 meter dengan orang lain. Adaptasi kebiasaan baru. Hadirin sekalian, lalu apa yang harus kita persiapkan untuk melakukan kebiasaan adaptasi baru dalam kegiatan kita sehari-hari? Secara pribadi, persiapkan mental untuk menerima segala perubahan kebiasaan yang akan terjadi. Semua orang diminta berperilaku hidup sehat dan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang selama ini sering didengungkan. Protokol kesehatan dan perilaku hidup sehat yang dimaksud adalah 1. Selalu menggunakan masker jika berpergian keluar rumah. 2. Memahami etika batuk. 3. Tidak keluar rumah jika tak memiliki kepentingan. 4. Rajin mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 70%. Tidak bertukar barang dengan orang lain di tempat kerja, misal membawa piring, gelas, dan sendok sendiri. Menjaga jarak akan menghindari kerumunan. Istirahat cukup dan rajin olahraga, dan juga makan makanan yang bergizi. Meminum suplemen vitamin C juga diperlukan. Hadirin sekalian, marilah kita disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, karena hal ini merupakan kunci penanganan COVID-19, dan juga mari kita melaksanakan adaptasi kebiasaan baru agar kita tetap produktif di masa pandemi ini. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya salah satu manusia biasa, tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.